Nah, semester 5 dan semester 7 pun tidak masalah gitu ya. Kalau misalnya memang baru mengikuti materi perkuliahan manajemen risiko di semester ini. Ataupun yang mengulang juga tidak masalah, gitu. Nah, mata kuliah ini merupakan bekal bagi sarjana. Kalian kan calon sarjana ya, jadi calon sarjana untuk memahami konsep dan pengertian risiko, manajemen pembelajaran risiko, dan beberapa kerangka kerja Enterprise Risk Management atau IRM. Nah, nanti kita akan bahas di IRM itu apa sih di pertemuan sesi keempat. Oke. Serta melakukan identifikasi, mengukur, menghitung, serta mengelola risiko. Nah, kira-kira inilah yang akan kita bahas di mata kuliah pengantar manajemen risiko. Ya, ini adalah sekilas garis besar materi yang akan kita bahas di mata kuliah manajemen risiko. Oke. Nah, tadi untuk penilaian sudah dibahas ya. Nah, ini adalah materi-materi yang akan kita bahas selama 14 kali pertemuan di dalam mata kuliah manajemen risiko. Ini pertemuan pertama, pengenalan dulu ya tentang konsep risiko. Kemudian tujuan dan fungsi manajemen risiko. Nah, ini ada IRM yang tadi kita bahas. Ada identifikasi risiko, penilaian risiko, prinsip-prinsip pengukuran risiko, pengendalian risiko. Nah, materi sampai sesi ketujuh ini adalah materi UTS. Oke. Nah, kemudian setelah UTS, kita akan membahas analisis kerugian, moral hazard, dan menentukan kelayakan ekonomis. Kemudian konsep diversifikasi, entah itu diversifikasi bisnis, strategis bisnis, dan fokus bisnis. Nah, kemudian kita akan membahas tentang matriks kerugian di dalam risiko keuangan, kerugian sewa, dan lain-lain. Pengembangan peralatan atau tools manajemen risiko, pengertian ART, produk ART, manfaat IRM untuk ART. Nah, ini adalah implementasi dan aplikasinya manajemen keuangan di dalam prakteknya atau praktisnya. Kemudian terakhir kita akan membahas expected value, standar deviasi, security market line, dan CAPM. Oke, ini adalah materi UAS. Oke, Saat ini pukul 17. ini garis besar yang akan kita bahas untuk keseluruhan topik perkuliahan yang akan kita lewati. Saya komit untuk memberikan semua bahasan ini ke kalian melalui daring dan tidak terlewatkan satu topik perkuliahan pun. Oke, sebelum kita mulai ada yang mau ditanyakan dulu nggak, teman-teman? Tidak, Pak. Nggak ya? Oke, lanjut. Pengertian dan konsep risiko. Nah, tujuan materi pertama kali ini yaitu capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu memahami pengertian dan konsep risiko dalam suatu organisasi dan perusahaan. Jadi pertemuan kali ini capaian pembelajarannya cukup kalian mengerti apa itu konsep risiko, terutama di dalam organisasi. Nah, organisasi itu kalau kalian ikutan MSA ya, kalau di manajemen kan, Management Study Association. eh Terus kalau misalnya kalian ikut yang lain-lainnya, misalnya di kalau kalau di Nusa Putra nggak ada BEM ya, Badan Eksekutif Mahasiswa. Kalau misalnya BEM ataupun komunitas-komunitas lainnya, nah itu juga bisa disebut sebuah organisasi. Nah, organisasi juga pernah punya risiko. Nah, risiko itu macam-macam. Nah, nanti kita bahas risiko itu apa sih di dalam suatu organisasi atau di sebuah perusahaan. Misalnya, kalau kalian misalnya
ingin bekerja di suatu perusahaan atau mempunyai perusahaan gitu ya, pasti di dalam operasionalnya atau menjalankan perusahaan tersebut kalian memiliki risiko di dalam. Nah, nanti juga kita akan bahas di dalam konsep tentang risiko itu. Nah, kemudian setiap aktivitas bisnis yang dilakukan selalu akan bertemu dengan ketidakpastian, gitu ya. Apa sih nih ketidakpastian? Gitu ya. Ketidakpastian dalam bisnis akan menimbulkan risiko dalam bisnis. Saya tanya, kalian berkuliah di program studi manajemen Nusa Putra, pasti nggak kalau kalian bisa lulus dan menyandang gelar sarjana? Kira-kira pasti nggak itu? Halo, suara saya masih jelas? Jelas, Pak. Nah, kalian yakin pasti jadi sarjana nggak sih? Jadi sarjana manajemen, pasti nggak nih? Pasti, Pak. Good. Nah, akan menjadi pasti kalau misalnya kalian bilang pasti, berarti kalian tidak memiliki risiko di dalam apa di dalam kalian menempuh proses pembelajaran di Universitas Putra. Oke. Nah, kalau kalian misalnya pasti menjadi sarjana, berarti kalian kuliah di Nusa Putra tidak memiliki risiko tidak menjadi sarjana gitu ya. Maka dari itu eh, di organisasi kalian atau di tempat kalian belajar sekarang berarti tidak mempunyai risiko. Misalnya, kalau misalnya kalian bekerja di suatu perusahaan, kemudian kalian mempunyai risiko karena kinerja kalian tidak bagus atau kalian tidak bisa mengikuti ritme kerja di perusahaan tersebut, kalian memiliki risiko dipecat misalnya. Nah, berarti risiko ini tergantung pada subjektivitas masing-masing individu gitu ya. Misalnya, mendingan jadi PNS, di nggak mungkin dipecat atau dipecatnya susah dibanding dengan bekerja di swasta misalnya. Berarti orang-orang menginginkan menjadi PNS dikarenakan tidak memiliki risiko untuk dipecat. Berkebalikan dengan orang-orang yang bekerja di perusahaan swasta misalnya. Risiko untuk dipecatnya sangat tinggi atau ada risiko untuk dipecat. Tapi kalau jadi PNS, tidak ada risiko untuk dipecat misalnya. Nah, jadi tidak semua organisasi atau perusahaan memiliki risiko gitu ya. Dengan konteks diberhentikan tadi ya atau dipecat tadi gitu ya. Nah, seperti yang tadi kalian bilang, kalian pasti menjadi sarjana gitu ya. Berarti mau tidak mau kampus mendorong kalian semuanya tidak ada yang tidak menjadi sarjana gitu ya. Berarti tidak ada satupun mahasiswa yang belajar di Nusa Putra memiliki risiko untuk tidak lulus menjadi sarjana. Nah, kalau misalnya si mahasiswa tersebut serius di dalam menempuh studinya, gitu. Tidak ada yang eh, tidak akan menjadi seorang sarjana. Nah, kemudian risiko akan memberikan ancaman kalau untuk konteksnya bisnis ya, yaitu biaya, kerugian, dan lain-lain bagi perusahaan. Setiap risiko yang terjadi di dalam aktivitas bisnis harus senantiasa diminimalisasi. Ya. Jadi kalau di dalam perusahaan bisnis, risiko itu bisa berupa biaya. Misalnya, eh, perusahaan membutuhkan biaya perawatan gitu ya, setiap 5 tahun sekali untuk pemeliharaan gedung. Gitu ya. Itu kan risiko gitu, dikarenakan misalnya eh,
perusahaan tersebut ada di misalnya kawasan rawan banjir, rawan gempa, rawan bencana gitu. Nah, dibutuhkan biaya untuk menanggulangi risiko tersebut. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan juga teman-teman mengenai konsep dasar risiko. Nah, menurut sifatnya, risiko dapat dibedakan menjadi risiko murni, risiko spekulatif, risiko fundamental, risiko khusus, dan risiko dinamis. Nah, ini adalah sifat risiko. Nah, nanti kita bahas nih satu-satu. Apa sih risiko murni? Apa sih risiko spekulatif? Apa sih risiko fundamental, risiko khusus, dan dinamis? Nah, nanti kita bahas satu persatu. Kemudian, risiko juga selain menurut sifat, ada juga menurut sumber atau penyebabnya. Dapat dibedakan menjadi risiko intern atau internal, dan yang kedua adalah risiko ekstern atau eksternal. Ya. Nanti kita bahas satu persatu tentang definisi atau pengertian. Nah, upaya penanggulangan risiko di sini. Yang pertama, mengadakan pencegahan dan penanggulangan terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian. Nah, kira-kira apa sih contohnya pencegahan dan penanggulangan terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa kerugian? Misal gini, kalian kan pasti sering mendengar sedia payung sebelum hujan, gitu ya. Jadi, walaupun misalnya cuaca di luar panas, terik gitu ya, tapi kalian yakin gitu ya, atau kalian beranggapan kalau sore itu akan hujan misalnya. Padahal pas kalian keluar siang itu nggak hujan, itu panas gitu malah justru. Tapi kalian beranggapan risikonya nanti pulang sore misalnya akan kehujanan. Nah, daripada kehujanan, Apa? kalian kenapa? Gimana? Nah, misalnya daripada kalian kehujanan, misalnya mending bawa payung gitu ya. Makanya ada istilah sedia payung sebelum hujan gitu kan. Jadi kalian mencegah terlebih dahulu sebelum terjadinya hujan gitu, atau terjadinya risiko gitu ya. Terus juga ada slogan mencegah lebih baik daripada mengobati gitu. Daripada kalian mengobati sakit, mendingan kalian mencegah untuk jadi sakit gitu. Caranya gimana? Misalnya dengan olahraga, dengan minum suplemen, vitamin, dan lain-lain. Nah, itu adalah salah satu upaya di dalam penanggulangan risiko dengan cara pencegahan. Gitu ya. Kemudian yang kedua, melakukan retensi. Artinya, mentolerir terjadinya kerugian dengan membiarkan terjadinya kerugian dan untuk mencegah terganggunya operasi dengan menyediakan dana untuk penanggulangannya. Contohnya apa sih? Udahlah, tolerir aja kerugiannya dan menyediakan dana untuk misalnya menanggulangi risiko tersebut. Kira-kira apa contohnya teman-teman? Biarkan aja kerugiannya. Misal gini, kalau kalian menjadi supir lintas Sumatera gitu ya, logistik gitu ya, risikonya apa sih kalau kalian misalnya jadi supir truk gitu ya, yang membawa barang-barang logistik gitu. Di jalan tuh kalian mempunyai risiko apa? Risiko apa? Kalau kalian Kecelakaan. ya, hmm, atau gini deh sederhananya. Kalau kalian belanja di Indomaret, apa bedanya kalian belanja di Indomaret dan di warung biasa gitu? Nah, kalau kalian belanja di warung biasa, kalian tidak memiliki risiko untuk ditagih uang parkir. Tapi kalau kalian belanja di Indomaret, kalian harus
tahu risikonya, kalian harus bayar parkir walaupun itu parkir liar kan. Parkir liar tuh bayar parkir liar itu risiko. Nah, misalnya kalian retensi aja gitu. Mendingan saya belanja, ya udahlah belanja di Indomaret walaupun kena risiko harus bayar parkir, ya nggak apa-apa gitu. Itu namanya retensi gitu ya. Ya, kalau yang tadi supir truk lintas Sumatera misalnya di jalan itu misalnya risikonya adalah ketemu dengan Pak Ogah misalnya atau pemalak, preman jalanan gitu ya. Ya udahlah daripada kaca mobil dipecahin, ya udah mendingan kasih uang aja gitu. Atau kan misalnya kalau kalian punya mobil gitu ya, daripada dipecahin kacanya atau mobilnya dibaretin gitu ya, mendingan kasih aja uangnya pengamennya gitu ya. Kalau misalnya ada yang ngamen di jalanan gitu ya. Nah itu kan risiko kalian jika membawa mobil misalnya di Sukabumi gitu. Karena di Sukabumi banyak parkir liar, banyak eh, pengamen jalanan, preman jalanan gitu ya. Risiko untuk mempunyai mobil di Sukabumi ya seperti itu gitu misalnya. Tapi kalian tetap membeli mobil tersebut walaupun tahu risiko yang akan dihadapi gitu. Nah, kalian melakukan retensi gitu. Kalau kalian punya mobil di Sukabumi dan membawa mobilnya di Sukabumi, gitu, kalian memiliki risiko terhadap parkir liar, Pak Ogah, yang lain-lainnya, yang notabene kalian harus membayar biaya gitu, ya walaupun tidak banyak. Nah, itu kalau kalian penanggulangan risikonya dengan cara retensi gitu ya, bukan dicegah gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, melakukan pengendalian terhadap risiko seperti melakukan perdagangan berjangka. Apa nih maksudnya? Ada yang bisa kasih contoh nggak? Perdagangan berjangka itu gimana sih? Misal begini, kalau misalnya eh, apa ya namanya? Perdagangan berjangka atau misalnya sekarang harga tomat sedang atau harga kopi lah ya. Harga kopi sekarang atau harga gabah ya, harga gabah petani gitu ya. Karena sedang panen raya gitu ya sekarang ya. Karena panen secara bersamaan sekarang harga gabah turun ya. Yang tadinya 10.000 per kilo menjadi 5.000 per kilo. Ya. Nah, itu kan risiko gitu. Kalau misalnya menjualnya sekarang gitu ya. Kalau menjualnya sekarang karena sedang panen raya, yang harusnya harganya 10.000 menjadi 5.000. Nah, kalian menahan misalnya tidak menjual gabah kalian sekarang, tapi menunggu jangka waktu misalnya, wah pasti nih setelah 4 bulan atau 3 bulan kemudian harga gabah akan naik lagi nih, akan stabil lagi nih. Jadi kalian menunda perdagangan gitu ya, yang harusnya kalian bisa jual pada saat ini, kalian tunda gitu ya, supaya tidak mengalami risiko penurunan harga pada saat ini gitu. Kalau kalian melakukan perdagangan berjangka, gitu ya, dijualnya itu nanti 2 bulan kemudian atau 3 bulan kemudian, berarti kalian sudah melakukan upaya penanggulangan risiko dengan cara perdagangan berjangka, gitu ya. Nah, atau sederhananya gini, kalian menunda membeli motor sekarang karena kalian tahu, misalnya 2 bulan kemudian harga motor akan ada diskon 20%. Nah, kalau misalnya kalian beli motornya sekarang, kalian menanggung risiko tidak mendapatkan diskon 20%. Tapi kalau kalian menunda pembelian motor kalian 2 bulan kemudian, gitu ya, kalian akan mendapatkan diskon sebanyak 20%. Nah, secara tidak sadar juga kalian sudah melakukan upaya penanggulangan risiko. Gitu ya, teman-teman. Nah, yang keempat, yang terakhir, mengalihkan atau memindahkan risiko kepada pihak lain, yaitu dengan cara mengadakan kontrak pertanggungan asuransi dengan perusahaan asuransi terhadap risiko tertentu. Nah, kalau ini kalian sudah familiar ya. Kalian misalnya membayar BPJS ya. Jadi kalian mengalihkan gitu ya pertanggungjawaban kalian jika kalian sakit nanti gitu ya ke pihak lain yaitu pihak BPJS
kesehatan, gitu ya. Jadi setiap kali kalian sakit, gitu ya, karena kalian membayar premi ke pihak asuransi tersebut, maka setiap kali kalian sakit, sakitnya pengobatannya ditanggung oleh pihak BPJS, gitu ya. Atau tadi ada yang menyebutkan kecelakaan, misalnya. Kalau bawa mobil, misalnya lintas Sumatera jauh gitu ya, terus kalian mendapatkan misalnya ya, ini, mendapatkan mendapatkan kecelakaan, misalnya seperti itu. Kemudian kalian ini asuransi gitu ya. Sorry. Ini kejeda, sorry. Oke, bentar. Udah bisa dilihat aja. Belum? Bisa dilihat? Bisa, Bang. Bisa ya? Pak, bisa. Oke. Nah, kalau misalnya kalian sudah mempunyai asuransi kecelakaan, gitu ya, berarti pas kalian kecelakaan, kalau mobilnya baret, nabrak atau apapun gitu ya, akan tercover oleh asuransi tersebut. Nah, itu cara upaya penanggulangan risiko dengan cara mengalihkan atau memindahkan risiko kepada pihak lain, gitu ya. Nah, ini adalah 4 upaya di dalam penanggulangan risiko. Ada yang ditanyakan nggak, teman-teman, terkait upaya penanggulangan risiko ini? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke konsep risiko. Di dalam konsep risiko, kita akan mengenal yang namanya moral hazard, peril, dan loser. Hazard atau moral hazard itu apa sih? Adalah keadaan bahaya yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya peril atau bencana. Keadaan bahaya yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya bencana. Ya. Apa nih contohnya? Misal, kalian merokok di samping orang yang berjualan bensin, gitu ya. Atau kalian merokok di pom bensin, gitu ya. Itu kan bahaya rokok kan? Bencananya apa? Kalau merokok di pom bensin, bahayanya adalah bencana kebakaran, gitu ya. Oke. Atau dulu ada yang viral ya di Bromo ya, ada apa, pasangan pengantin yang foto foto prewedding gitu ya, menggunakan petasan gitu. Nah, akibat bahaya dikarenakan di Bromo itu kalau musim kemarau itu rumputnya kering ya kan, rawan kebakaran hutan gitu. Terus kalian menggunakan petasan gitu. Ya berarti ya bencananya kebakaran hutan. Atau contoh sederhananya yang tadi merokok gitu ya. Udah tahu kalian eh, tahu bahaya merokok gitu ya. Tapi kalian tetap melakukan kegiatan merokok tersebut di SPBU, ya bencananya kebakaran. Atau perempuan misalnya. Kalau perempuan merokok misalnya rentan dengan misalnya keguguran, kelainan janin dan lain-lain gitu ya. Kalian tahu bahayanya merokok apa gitu ya. Nah, kemudian bahaya merokok itu bisa memperbesar kemungkinan terjadinya bencana. Bencananya apa? Ya bisa kegagalan kehamilan, gitu, kelainan janin dan lain-lain. Nah, itu yang dimaksud dengan hazard gitu ya. Hazard yaitu adalah bahaya yang akan membesar, yang memungkinkan dapat memperbesar terjadinya bencana. Nah, kalau peril itu sendiri itu apa? Adalah suatu peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan kerugian atau bermacam kerugian. Misalnya, kalau terjadinya bencana kebakaran, gitu ya, kerugiannya apa? Kerugiannya bisa material, gitu ya. Misalnya bencananya kebakaran SPBU tadi, gitu ya. Misalnya karena terjadinya kebakaran SPBU dikarenakan merokok, gitu ya, kerugiannya bisa mencapai 10 miliar. Nah, itu yang disebut dengan peril, gitu ya, yang menimbulkan berbagai kerugian, gitu ya, dan bermacam kerugian. Misalnya selain material, apalagi ada non material yang misalnya
si pemilik SPBU tidak diperkenankan lagi membuka SPBU di tempat tersebut. Nah, itu kan imaterial, jadi nggak dapat izin usaha SPBU lagi kan, karena pernah terjadi kebakaran, gitu ya. Kan banyak juga ya instansi-instansi yang tidak diberikan izin kembali diakibatkan terjadinya bencana dan kerugian di situ. Oke. Nah, misalnya terjadi kebakaran pabrik gitu ya. Kemudian kebakaran pabrik tersebut merembet ke pemukiman warga gitu ya. Selain kerugian material, yaitu kerugian akibat pabrik tersebut kebakaran, misalnya setelah itu pun pabrik tersebut tidak lagi diberikan izin untuk beroperasional di tempat tersebut. Nah, itu yang disebut dengan peril. Kemudian ada yang namanya loser. Adalah kerugian yang diderita akibat kejadian yang tidak diharapkan tapi ternyata terjadi. Gitu. Kerugian yang diderita akibat kejadian yang tidak diharapkan akan tetapi ternyata terjadi. Misal contoh, kalian bawa motor gitu ya. Kemudian di jalan bannya pecah atau bannya kempes gitu ya. Itu kan kerugian yang diderita akibat kejadian yang tidak diharapkan gitu ya. Tapi ternyata terjadi gitu ya. Jadi pas kalian ke kampus gitu ya, selama 2 bulan nggak ada tuh ban bocor atau ban kempes gitu di jalan gitu ya. Dan kalian juga tidak mengharapkan itu terjadi gitu. Tapi di suatu saat gitu ya, ada oknum pemilik tambal ban pinggir jalan misalnya nyebar paku di satu saat kalian ke kampus gitu ya misalnya yang tadinya biasanya tidak terjadi ban bocor atau ban kempes gitu karena disebar paku jadi ban bocor dan itu terjadi gitu ya, kerugiannya. Atau misal gini, kalian tidak menganggap kalau kalian tidak akan lulus dari Nusa Putra misalnya gitu ya. Tapi saat di saat prosesnya gitu ya, tiba-tiba kalian memang tidak lulus. Yaitu kan yang kejadian yang tidak diharapkan oleh kalian, tapi ternyata terjadi gitu. Kerugiannya apa misalnya? Kerugiannya adalah kalian harus nambah semester atau mengulang mata kuliah atau lainnya gitu ya. Misalnya gitu ya. Misalnya kalian mengikuti mata kuliah pengantar manajemen gitu. Ah, mata kuliahnya gampang nih atau mudah nih, gitu. Kemudian misalnya gitu ya, di suatu saat kalian sakit gitu, ya, tidak bisa mengikuti UTS atau UAS gitu. Karena tidak mengikuti UTS UAS dan tidak susulan misalnya, nilai kalian misalnya jadi anjlok atau tidak maksimal. Misalnya. Itu kan sesuatu yang tidak diharapkan tapi terjadi gitu ya. Kan orang sakit siapa sih gitu yang mengharapkan orang sakit gitu. Nah, itu yang disebut dengan loser. Gitu ya. Sampai sini ada yang tanyakan nggak teman-teman? Nah, setelah itu kita akan bahas apa sih manfaat manajemen risiko. Yang pertama adalah membantu perusahaan untuk menghindari semaksimal mungkin biaya-biaya yang terpaksa harus dikeluarkan. Itu adalah manfaat dari manajemen risiko ya, membantu perusahaan untuk menghindari semaksimal mungkin biaya-biaya yang terpaksa harus dikeluarkan. Misalnya contoh, eh, untuk menghindari terjadinya potensi gitu ya, kebakaran misalnya, kalian mengalihkan risiko kebakaran tersebut ke pihak asuransi. Nah, itu adalah fungsi dari manajemen risiko gitu ya. Atau misalnya kalian menghindari biaya-biaya yang harus kalian keluarkan ketika sakit gitu ya ke asuransi BPJS. Itu juga kalian secara tidak sadar telah melakukan kegiatan manajemen risiko atau melakukan manfaat dari manajemen risiko itu sendiri.
Kemudian yang kedua, membantu manajemen untuk memutuskan apakah risiko yang dihadapi perusahaan akan dihindari atau diambil, gitu ya. Misal contoh, saya bayar BPJS saja, tapi sakit aja nggak pernah gitu. Mendingan eh, saya nggak ambil BPJS lah. Kalau ketika saya sakit ya bayar sendiri, nggak pakai asuransi. Nah, berarti kalian mengambil risiko tersebut gitu ya. Jadi pas kalian sakit bayar sendiri gitu. Karena kalian juga jarang sakit gitu ya. Ngapain bayar BPJS gitu, sakit aja jarang gitu. Mendingan nanti aja lah saya ambil risikonya, saya harus bayar ke rumah sakit pada saya saat sakit gitu ya. Soalnya pas saya hitung-hitung gitu ya, saya sakit aja nggak pernah, tapi pas saya sakit biayanya nggak sebesar premi yang saya bayarkan ke pihak BPJS. Misalnya. Kan bisa saja. Kalian misalnya udah ditotalkan bayar premi BPJS selama 5 tahun misalnya. 5 tahun itu kalian hanya sakit sekali. Misalnya. Sedangkan premi yang sudah kalian bayarkan ke BPJS itu sudah 20 juta misalnya. Sekali kalian sakit itu hanya mengeluarkan 5 juta misalnya. Itu kan ada selisih 15 juta kan. Kok mahalan saya bayar premi tiap bulan gitu. Di total-total selama 5 tahun itu saya cuma satu kali sakit itu pun 5 juta. Untuk 5 tahun ke depan mendingan saya nggak bayar premi BPJS tiap bulan. Toh nanti juga kalau saya sakit lagi misalnya cuma sekali ngeluarin 5 juta gitu daripada harus mengeluarkan total premi 20 juta. Nah itu kalau kalian mengambil risiko atau kalian menghindari risiko tadi gitu. Mendingan saya bayar aja lah. Takutnya saya sakitnya sering atau atau kita misalnya tiap bulan sering sakit-sakitan gitu. Daripada harus bayar pengobatan mahal, mendingan bayar asuransi aja. Nah, itu juga yang dimaksud dengan memutuskan risiko dihadapi, diambil atau akan dihindari oleh perusahaan. Ya. Kemudian, manfaat ketiga adalah jika penaksiran risiko dilakukan secara akurat, maka dapat memaksimalkan keuntungan perusahaan. Nah, itu yang sudah kita bahas tadi ya. Kalau misalnya risikonya ditaksir secara akurat, maka keuntungan perusahaan akan meningkat. Ya. Ah, misal gini, ngapain apa namanya membayar premi asuransi kebakaran gitu? Toh gedung yang kita buat ini atau gedung yang perusahaan buat sudah anti api gitu ya. Bahan-bahannya tuh tidak terbuat dari bahan-bahan yang mudah terbakar misalnya. Nah, daripada apa namanya membayar asuransi kebakaran dan mengurangi keuntungan, mendingan nggak usah bayar asuransi itu. Nanti pas jadi kebakaran pun misalnya gedung tidak akan terbakar karena terbuat dari bahan-bahan anti api misalnya. Itu juga kan bisa memaksimalkan keuntungan gitu ya, kalau dilakukan secara akurat gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas risiko ini ke arah investing gitu ya. Nah, di dalam investing kan akan terjadi kerugian nanti kan. Kalau misalnya tidak dilakukan secara tepat dan akurat gitu. Nah, kalau misalnya dilakukan secara tepat dan akurat, nah, investing pun akan bisa memaksimalkan keuntungan gitu. Nah, nanti di sesi-sesi selanjutnya kita akan sambungkan manajemen risiko ini ke keuangan dan investasi. Ya, teman-teman. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan dulu nggak, teman-teman? Nah, yang terakhir, di dalam manajemen risiko, ada hubungan antara manajemen risiko di dalam suatu perusahaan. Oke. Hubungannya apa sih risiko dalam suatu perusahaan ini? Gitu. Ada hubungan dengan fungsi akunting, ada hubungan dengan fungsi keuangan, ada hubungan dengan fungsi marketing, ada hubungan dengan bagian produksi, ada hubungan dengan engineering dan maintenance, dan ada juga hubungan dengan bagian personalia. Nah, saya ingin kalian kaitkan latihan soal yang saya berikan ini ya. Kita
Itu ya latihan soalnya. Hmm. Sorry. Nah, ini dia. Nah, saya ingin kalian apa namanya menghubungkan resiko-risiko di dalam perusahaan tadi terhadap bagian-bagian accounting, eh, finance, kemudian personalia, kemudian marketing dan lain-lain. Nah, di dalam latihan soal ini, saya ingin kalian di dalam studi kasus, misalnya di sini manajemen risiko kredit. Kasusnya adalah di Bank Beta memberikan pinjaman sebesar 10 miliar kepada PT Gama, sebuah perusahaan manufaktur. Dalam laporan keuangannya, PT Gama menunjukkan penurunan pendapatan selama 2 tahun berturut-turut karena penurunan permintaan pasar. Bank Beta khawatir PT Gama tidak mampu membayar cicilan pinjaman ke depannya. Nah, jadi Bank Beta ini memberikan kredit kepada PT Gama. Kemudian Bank Beta khawatir nih karena 2 tahun terakhir pendapatan PT Gama menurun, sedangkan total pinjaman kreditnya sebesar 10 miliar. Nah, takutnya Bank Beta eh, terhadap PT Gama adalah PT Gama tidak mampu membayar cicilannya ke depan, gitu. Nah, pertanyaannya, apa risiko utama yang dihadapi oleh Bank Beta dalam kasus ini? Tadi kan ada macam-macam ya, ada risiko murni, ada risiko keuangan dan lain-lain. Nah, kalian jelaskan apa yang akan risiko apa yang akan dihadapi oleh Bank Beta ini. Kemudian, sebutkan langkah-langkah yang dapat diambil oleh Bank Beta untuk mengelola risiko kredit ini, gitu ya. Jadi risikonya itu adalah risiko kredit, di sini kan. Nanti pertanyaan kedua, langkah-langkahnya apa sih? Apakah refinancing? Apakah misalnya tenornya diperpanjang supaya cicilannya rendah atau apa gitu. Nah, nanti kalian jelaskan di sini. Kemudian, bagaimana Bank Beta bisa menggunakan analisis keuangan untuk menilai risiko default. Nah, jadi kalian kan sudah belajar manajemen keuangan kan? Sudah belajar akuntansi biaya dan lain-lain, gitu ya. Nah, saya ingin kalian implementasikan hasil pembelajaran kalian di mata kuliah tersebut di analisis keuangan di sini. Nah, oke. Kemudian yang keempat, apakah asuransi kredit bisa menjadi solusi di kasus ini? Nah, kira-kira ada nggak sih asuransi kredit untuk perusahaan jika perusahaan tersebut mengalami penurunan omset atau penurunan pendapatan atau bahkan bangkrut gitu ya. Nah, misalnya kalau bangkrut, apakah cicilan ke depannya di cover oleh asuransi kredit tersebut atau tidak? Nah, kalian bisa dijelaskan di sini. Gitu ya. Jelas nggak teman-teman terkait apa tugasnya? Ada yang tanyakan nggak? Halo. Jelas, Pak. Nah, kalau jelas, nanti kalian kirimkan apa namanya tugasnya ke alamat email ini ya. Ke alamat email ini ya. Kalian kirimkan tugas kalian ke alamat email ini. wahyu.mulyadi@gmail.com. Nah, karena ini kita sebentar lagi maghrib ya udah setengah 6, sorry. Kalian juga takutnya ada yang persiapan untuk sholat maghrib ke masjid. Nah, jadi kirimkan tugasnya ke alamat email ini karena ini latihan sesi ya. Jadi bukan tugas.
Jadi harus selesai di sesi perkuliahan. Saya beri waktu sampai jam 23.59. Oke, hari ini gitu ya. Hari ini sampai jam 23.59. Nah, untuk absensi siapa yang hadir pada perkuliahan ini, saya akan nilai berdasarkan tugas yang kalian kumpulkan pada saat tugas ini ya. Jadi kalian eh, screenshot ya, screenshot perkuliahan yang sudah kita jalankan pada saat ini. Kemudian buktinya dilampirkan berbarengan dengan jawaban latihan soal sesi 1 gitu ya. Jadi tempelkan aja di akhir jawaban gitu ya. Kalau kalian misalnya sudah mengikuti perkuliahan ini, kemudian nama kalian lingkari di situ, di screenshotan itu. Nama kalian dilingkari, kemudian saya jadikan bukti untuk kalian hadir pada sesi pertama ini. Gitu ya. Jelas gak kira-kira teman-teman? Ada yang ditanyakan nggak? Halo, jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jadi itu ya, screenshot, kemudian nama kalian lingkari, kemudian kirim ke alamat email ini. Karena ini latihan soal, jadi tidak dikirim di tugas Etling. Oke, tugas Etling saya beri kesempatan untuk kalian mengerjakan minimal 5. Dan nanti saya ingatkan akan ada 2 kelompok. Ya. Nah, kemudian sambil kalian menunggu waktu maghrib ya, saya akan berikan apa namanya quiz, waktunya 10 menit, cuma 5 soal aja, teman-teman, nggak banyak. Misalnya di kelas F ya, yang ada tuh ada kuis. Jadi saya bagikan kuis, cak pertanyaan, tampilkan peserta,